Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Endrian Iksan dengan NPM 034, Niken Indah Kusuma Wardani NPM 038, dan Intan Puspitasari dengan NPM 074. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kartu plastik dan dana pensiun. Pengertian dan jenis kartu plastik. Kartu plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Perkembangan penggunaan kartu plastik dalam berbagai bentuknya menunjukkan bahwa alat ini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga untuk tujuan lain seperti penarikan uang tunai. Jenis kartu plastik atas dasar bentuk penggunaannya dibedakan menjadi kartu kredit, charge card, kartu debit atau debit card, dan cek guarante. Kemudian, jenis kartu plastik berdasarkan wilayah dibagi menjadi dua, yaitu kartu lokal dan kartu internasional. Pihak-pihak yang terkait yaitu ada 4. Yang pertama, penerbit atau issuer. Yang kedua, pengelola atau acquirer. Yang ketiga, ada pemilik kartu atau card holder. Dan yang keempat, ada penjual atau merchant. Perjanjian kartu kredit. Yang pertama, ada perjanjian antara issuer atau acquirer. Yang kedua, perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu. Perjanjian ini meliputi A. Perjanjian umum, B. Pembayaran tagihan, C. Bunga, D. Biaya, E. Transaksi dalam falas, dan F. lain-lain. Kemudian yang ketiga ada perjanjian antara issuer dengan merchant yang meliputi A. Hak issuer, B. Hak merchant, dan C. Kewajiban merchant. Manfaat bagi pemilik kartu. Yang pertama, risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah. Kedua, lebih praktis. Ketiga, mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus mengajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Keempat, asuransi, informasi dokter, dan kemudahan pembelian barang dan jasa pada merchant tertentu dan lain-lain. Kemudian, manfaat bagi issuer. Manfaat utamanya adalah adanya penerimaan yang berasal dari 1. Uang pangkal, 2. Uang iuran tahunan, ketiga diskon terhadap pembayaran kepada merchant, keempat bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar, kelima bunga atas pelanggaran batas maksimum kredit, keenam denda atas keterlambatan pembayaran. Kemudian, manfaat bagi merchant. Yang pertama, risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah. Yang kedua, lebih praktis karena tidak perlu menyimpan uang tunai di kasir dalam jumlah besar. Ketiga, peningkatan penjualan karena pembeli dapat membeli secara kredit melalui issuer. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi acquirer. Yang pertama, penerimaan berupa interchange fee. Kedua, pemilik kartu dapat disyaratkan untuk memiliki rekening simpanan pada acquirer yang berupa bank. Ketiga, acquirer yang berupa bank berkesempatan untuk menawarkan produk yang lain pada pemilik kartu. Pengertian pensiun dan dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tujuan dana pensiun. Bagi pemberi kerja, memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi ke perusahaan tersebut. Kedua, agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap
dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di masyarakat dan pemerintah. Kemudian bagi karyawan yang menerima pensiun, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sudah pensiun. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi bekerja. Kemudian bagi lembaga pengelola dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi, kemudian turut membantu dan mendukung program pemerintah. Fungsi dana pensiun yaitu fungsinya sebagai asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelumnya mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Kemudian sebagai tabungan, himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Kemudian sebagai pensiun, seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibiarkan selama bentuk manfaat pensiun sejak sebulan pertama setelah mencapai usia pensiun. Jenis-jenis pensiun dan dana pensiun. Untuk yang pertama adalah jenis pensiun. Jenis pensiun terbagi menjadi pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Kemudian untuk dana pensiun terdiri dari dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian persyaratan yang harus dimiliki yaitu perusahaan asuransi jiwa dan bank umum. Asas-asas dana pensiun terdiri dari 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dan kekayaan badan hukum pendirinya. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. 3. Asas penggunaan dan pengawasan. 4. Asas penundaan manfaat. 5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun yang baik. Prinsip umum, dana pensiun harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun yang baik diterapkan pada setiap kegiatan pengelolaan dana pensiun dalam rangka menjaga kelangsungan kegiatannya. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak terkait. 1. Prinsip keterbukaan. 2. Akuntabilitas. 3. Responsibilitas. 4. Independensi. 5. Kesetaraan dan kewajaran. Kelemahan dan keunggulan dana pensiun. Untuk kelemahannya yaitu 1. Pengelolaan masih banyak yang berlebih atau mewah. 2. Investasi gedung kantor yang berlebih atau mewah. 3. Banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan. Dan untuk keunggulannya yaitu yang pertama, pengelolaan yang ditunjuk yang profesional, setia, jujur, serta mampu menyusun rencana dan berpikir panjang. Yang kedua yaitu seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan investasi dibagikan kepada peserta atau ahli waris secara prorate menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memaparkan materi mengenai kartu plastik dan dana pensiun. Dan terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.